Sebelum aku mulai, aku mau nanya, apa yang membuat anime itu menjadi jelek? Apakah ini tergantung selera masing-masing? Ya, aku nggak tahu. Apapun jawaban kalian, coba tulis di kolom komentar. Dan sekarang sahabat semua, ayo kita bahas. Apa yang membuat anime bagus atau jelek? Jelek atau bagusnya itu emang tergantung dari individu masing-masing, tergantung dari subjektivitas masing-masing. Kenapa kayak gitu? Ya jelas, karena pengalaman orang berbeda-beda. Mau bagaimanapun harus diakui, jelek atau bagusnya anime itu tergantung dari individu atau tergantung dari penilaian subjektif masing-masing. Karena apa? Karena ya pengalaman orang berbeda-beda, belum lagi ditambah sama sentimen dari sosial media atau sentimental value dari dirimu sendiri. Kayak misalnya, ada orang yang baru nonton anime, nontonnya anime isekai nyantai overpower atau anime yang animasinya low effort. Jelas, begitu dia ngeliat anime isekai yang ceritanya lebih kompleks dan animasinya lebih effort, dia bakal ngerasa kalau anime itu bakal jadi anime yang bagus banget. Meskipun di mata orang sebenarnya animenya biasa-biasa aja. Kalau masih nggak paham sama apa maksudku, aku bakal kasih contoh lain yang mungkin lebih sederhana dan bisa dipahami sama manusia. Misalnya, ada orang yang baru nonton anime dan dia suka banget sama anime isekai smartphone. Mungkin dia bakal ngerasa kalau dia nonton anime isekai Yakyo atau dia nonton anime isekai Decit, dia bakal ngerasa kalau dia sudah nonton masterpiece dalam hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena pengalamannya atau referensinya dalam anime itu masih kurang. Kayak misalnya lagi, ada orang yang sudah terbiasa nonton anime yang absolut cinema. Kayak misalnya dia udah terbiasa nonton Fate series, nonton Mushoku Tensei, atau nonton Re:Zero. Aku yakin kemungkinan orang yang sudah terbiasa nonton anime kayak gitu bakal ngerasa anime isekai Decit itu bakal sampah. Atau bahkan lebih parah, dia bakal ngerasa anime isekai Decit itu nggak layak tonton. Sekarang kau paham kan sama apa maksudku? Kalau misalnya kau nggak paham, pada dasarnya kayak gini. Pada dasarnya ini lebih dalam dari masalah selera, dan ini semua adalah masalah pengalaman. Jelas bakal ada orang yang bilang, gue nggak suka sama Fate series atau anime yang absolut cinema lain, tapi gue sangat suka nih dengan anime isekai Decit yang lu anggap sampah itu, bang. Jelas bakal ada yang ngomong kayak gitu, atau apapun itulah dengan contoh-contoh lainnya. Dan itu semua tergantung dari seberapa banyak media yang mereka konsumsi, atau tergantung dari masalah pengalaman mereka. Dan ini semua tergantung dari masalah toleransi. Kenapa sih aku nyebut ini toleransi? Karena pada dasarnya kau mentoleransi kejelekan dari satu anime. Maksudnya tuh kayak gini nih, kau udah nonton banyak anime nih, kau udah nonton banyak anime yang absolut cinema, yang bagus-bagus banget. Tapi karena kau punya toleransi yang tinggi sama anime jelek, kau bakal tetap suka sama anime yang jelek. Meskipun secara objektif kau nilai sendiri itu anime sebenarnya jelek. Tapi karena toleransimu, akhirnya kau suka-suka aja sama anime itu. Dan pada dasarnya yang membuat selera masing-masing itu ada adalah pengalaman yang berbeda-beda sama toleransi terhadap anime jelek. Ini belum lagi kita ngomongin sama sentimen di sosial media. Mungkin, aku nggak yakin ada atau nggak, tapi kayaknya ada orang-orang yang ngerasa nggak suka sama satu anime, padahal animenya bagus, hanya karena animenya lagi rame dibicarain. Atau misalnya karena animenya terlalu bagus sampai orang rame bicarain dan banyak diskusi, dia ngerasa nggak relate dengan diskusi itu dan dia ngerasa anime itu jelek. Atau ada juga orang yang ngerasa anime bagus itu jelek hanya karena dia ingin mendapatkan masalah atau ingin mendapatkan perhatian di sosial media supaya notifikasinya bergetar dan dia suka dengan getaran dari HP. Mungkin seperti itu. Karena ya pada dasarnya ada aja orang yang kayak gitu. Kau bisa tahu lah ada di grup mana dan di komunitas mana. Kau pasti ketemu tuh orang yang kayak gitu. Dia benci sama satu anime atau gak suka atau bilang anime itu jelek hanya karena anime itu rame. Ya, kau bisa cari tahu sendiri tuh di mana. Terus apakah artinya kita nggak boleh suka dengan anime jelek, bang? Apakah kalau suka dengan anime jelek artinya selera kita nggak valid? Kalau misalnya kau punya kesimpulan kayak gitu, aku berharap orang tuamu cukup kaya untuk bisa nyekolahkan kau setinggi-tingginya. Dan akhirnya kau bisa punya circle wibu yang sehat dan punya otak. Aku berharap itu, dan aku berharap yang terbaik buat kau kalau kau menyimpulkan hal yang seperti itu. Sebenarnya gini, nggak ada peraturan di muka bumi ini yang melarang seorang individu untuk menyukai anime jelek. Coba kau pikir-pikir, anime Boruto aja itu masih ada yang ngebela animenya loh. Karena emang suatu karya itu selalu dinilai dengan subjektif, entah karena pengalaman, atau karena ketertarikan personal, atau karena sentimental value. Kalau misalnya kau mau menilai secara subjektif, atau mau menilai secara rasional, kita ambil contoh anime Naruto deh. Aku berani yakin anime Naruto yang legendaris itu, yang penjualannya banyak itu, yang termasuk ke dalam Big 3 disukai orang-orang banyak itu adalah salah satu anime yang punya banyak kekurangan. Dari plot hole, cerita yang gak diselesaikan, sama pacing yang dipotong sama filler atau flashback,
flashback. Itu bukan kekurangan tuh. Ya jelas itu adalah kekurangan. Tapi karena sentimental value-nya, karena subjektivitasnya, karena dia ngerasa Naruto itu adalah anime terbaik, dan karena dia suka dengan Naruto, masih ada aja yang ngebela anime Naruto seakan-akan Naruto itu adalah anime yang sangat sempurna dan layak mendapatkan 10/10. Mereka salah nggak kalau menilai Naruto itu adalah anime yang paling bagus sejagat raya alam semesta dunia, dan bahkan layak untuk mendapatkan nilai 10/10? Jawabannya adalah ya enggak, mereka nggak salah. Perasaan sentimental value karena Naruto itu adalah anime nostalgia yang menemanimu dari kecil, atau misalnya perasaan karena Naruto itu menemanimu ketika ada di bawah, ketika jatuh, ya itu tetap perasaan mereka, dan mereka boleh menilai karena berdasarkan itu. Tapi apakah penilaian itu valid? Penilaian itu yang memvalidasi adalah dirimu sendiri, karena belum tentu orang bisa relate sama perasaanmu. Itu tergantung bagaimana pintar-pintarnya kau merancang argumen atau merancang opini gitu. Dan itu jatuhnya adalah bentuk dari bias, bentuk dari ya pemikiran sendiri aja. Terus, apakah artinya anime itu nggak bisa dinilai secara subjektif? Ya, sebenarnya bisa banget. Misalnya, kau bisa menilai dari bagaimana cara mereka berdialog, atau susunan kata, atau bagaimana cara mereka menyampaikan cerita dari animenya. Atau bahkan, kau bisa menilai dari animasinya, atau dari visualnya. Kalau dari penulisan, kau bisa ngecek struktur apa yang dipakai sama anime itu. Apakah mereka menggunakan gaya penulisan 3 fase, kayak misalnya orientasi, konflik, resolusi, atau apakah mereka menggunakan gaya Kishotenketsu atau menggunakan 4 fase? Itu semua bisa dinilai loh. Ada alasannya loh kenapa pelajaran bahasa Indonesia itu punya KKM. Jadi kalau kau misalnya menilai bahasa Indonesia atau cerita itu nggak bisa dinilai, ya kau bisa protes sama sistem pembelajaran kita gitu, sistem pembelajaran bahasa Indonesia. Selain cerita, kau juga bisa menilai anime itu dari voice actingnya. Apakah mereka bisa menyampaikan acting yang sesuai dengan karakter? Kayak gini nih, karakternya sedih tapi kok voice-nya biasa aja. Nah itu kan bisa dinilai tuh. Bahkan ya, kalau kau mau, kau bisa menilai anime itu dari segi visual. Kau bisa menilai sendiri nih, apakah pilihan angle kameranya itu bervariasi atau cuma geser-geser kayak Tensura. Kau bisa nilai juga gimana fluidnya gerakan atau ekspresi karakter, dan banyak lainnya lah yang bisa dinilai. Kalau misalnya ada orang yang bilang anime itu sangat subjektif, aku sarankan kau kasih mereka anime kayak Isekai Smartphone. Habis itu coba kasih anime kayak X-Arm. Habis itu Tesla Note. Coba kau kasih 3 anime itu, apakah mereka suka atau enggak? Kalau misalnya subjektif, ya kan ada yang suka, artinya lu nggak boleh kritik. Kan kalau misalnya ada berpikir kayak gitu kan aneh. Ya jelas anime itu bisa dibandingkan dan bisa dinilai. Contohnya kayak antara Fate Series sama Tesla Note. Coba bandingkan itu. Kau bisa ngelihat perbandingannya landslide gitu loh. Kayak sekarang masukkan logikanya kan, aku harap kau paham gitu sama apa yang kubicarakan dari tadi. Aku bakal kasih contoh lagi deh buat orang yang sudah sering nonton anime, sudah banyak nonton anime, bahkan yang sudah punya pengetahuan anime yang banyak gitu. Aku yakin sebagian besar di antara mereka itu bakal ngerasa kalau Tensura Season 3 itu mid parah. Tensura Season 3 itu bahkan kayak biasa aja, bahkan lebih ke arah jelek. Kenapa? Karena aku yakin mereka bakal ngerasa bosan sama gerakan kamera yang geser-geser doang, gak ada variasi dari pergerakan kameranya, gak ada variasi dari pergerakan atau ekspresi karakternya gitu loh. Apakah Tensura Season 3 itu adalah anime jelek? Iya, jelek. Terutama bagi orang-orang yang udah banyak nonton anime, udah sering nonton anime, udah punya pengetahuan tentang anime dan industrinya, atau bahkan orang-orang yang sudah mengkonsumsi media lain. Aku yakin sebagian besar di antara mereka itu bakal bilang Tensura Season 3 itu jelek. Tapi apakah anime Tensura itu bisa dinikmatin? Ya, jelas bisa aja gitu. Sekali lagi, hanya karena ini anime jelek, bukan berarti animenya nggak bisa dinikmatin. Kalau secara subjektif, secara penilaian ini jelek, bukan berarti orang lain atau orang yang menilai itu jelek nggak boleh suka sama animenya. Contoh, aku sering bilang Tensura itu jelek yang season 3. Tapi apakah aku nonton, apakah aku suka? Ya aku suka-suka aja, karena ini Tensura. Terus poin dari video ini apa bang? Poinnya adalah nggak apa-apa buat suka sama anime jelek. Alasan orang bisa suka dan tetap menikmati anime jelek itu adalah karena toleransi orang itu terhadap kejelekan dari anime itu berbeda-beda. Bukan berarti hanya karena kau bisa suka dengan anime itu, bukan berarti itu artinya anime itu auto bagus. Enggak kayak gitu. Sekali lagi, itu tergantung dari toleransimu terhadap anime. Kalau misalnya kau setiap saat ngerasa denial, nggak terima dengan kekurangan animemu, kau bakal ada di dalam echo chamber gitu. Gak bakal bisa menerima kritik, bahkan gak mau menilai kalau anime itu jelek, gak mau mengakui kalau anime itu jelek. Padahal ada kok beberapa anime jelek yang tetap kusuka juga gitu. Kayak misalnya yang kemarin-kemarin tuh, Sora no Otoshimono, itu jelas banget jelek. Tapi apakah aku suka? Jelas aku suka. Ada beberapa anime jelek lainnya yang
yang kalau dinilai bener-bener dinilai itu jelek. Tapi aku tetap suka gitu. Meskipun aku suka, aku bakal tetap nilai jelek. Ya apakah itu salah? Ya nggak salah. Ya itu bisa-bisa aja. Karena penilaian anime, orang yang menilai anime itu jelas berdasarkan dari pengalamannya, dari apa yang pernah dia tonton, dan dari media yang dia konsumsi. Kalau misalnya aku mau pikir-pikir lagi, dan kalau kamu mau lihat di sosial media ya, ada loh manusia yang bilang dandadan jelek atau overrated. Padahal kalau dinilai secara bener-bener dinilai ya animenya bagus-bagus aja gitu. Secara animasi effort, secara angle kamera effort, secara dialog effort, ya bisa dibilang ini adalah salah satu anime yang bagus gitu secara penilaian. Dan misalnya ketika kau ketemu dengan orang yang bilang dandadan jelek atau overrated, kau itu bisa dengarkan dulu. Kau bisa baca dulu argumennya atau kau bisa dengarkan dulu argumennya. Apakah kira-kira masuk akal atau buat ngetrol doang? Karena dari komentar itu, dari komentar yang bilang mereka overrated atau apapun itu bisa bakal terjadi diskusi gitu. Dan akhirnya kau terbuka pikirannya. Dan kau nggak dalam echo chamber doang. Kalau misalnya ada orang yang bilang dandadan atau anime kesukaanku jelek, ya aku bakal terbuka dulu nih. Aku bakal ngeliat nih, ini komentarnya masuk akal atau enggak. Dan kalau misalnya masuk akal, oh oke, bakal ku masukkan ke dalam kepalaku dan bakal ku masukkan dalam poin kritik. Kalau misalnya nggak masuk akal, ya bisa diabaikan. Intinya ya be mindful aja gitu loh. Kalau misalnya anime kesukaanmu dibilang jelek, itu bukan berarti akhir dari dunia gitu. Bukan berarti pajak akhirnya naik jadi 25%, nggak kayak gitu. Ini cuma anime bro. Intinya kalau diskusi-diskusi yang ngobrol-ngobrol yang asik-asik aja gitu. Ngapain dibawa ribet, ngapain dibawa berantem, aneh banget jadi manusia. Dan ya kalau kamu mau cari inti videoku apa, kau bisa pikirkan sendiri, ada poinnya lah. Kau bisa cari tahu sendiri dan ya pergunakanlah ijazahmu dengan baik ya. Kau udah belajar bahasa Indonesia 12 tahun gitu. Bahkan kayaknya lebih deh. Di kuliah juga dapat itu semester 1, semester 2. Ya dari situ kau bisa latih logikamu lah. Dan ya udah, aku admin Yami, stay clean and sound. Tapi intinya gini ya, apakah seni itu cuma bisa dinilai secara subjektif? Enggak, aku kurang sepakat sama itu. Karena menurutku anime itu juga bisa dinilai, atau karya seni itu juga bisa dinilai secara objektif. Kalau misalnya nggak bisa dinilai secara objektif, nggak bakal ada tuh cerita tentang teknik bagaimana cara menganimasi yang baik. Teknik tentang bagaimana cara mewarnai. Kayak kalau nggak bisa dinilai, nggak bakal ada tuh teori warna, warna apa yang cocok buat A, B, C, D gitu kan. Nggak ada tuh cara animasi atau guideline buat animasi. Kalau misalnya anime itu dinilai secara subjektif, subjektif, itu bisa dinilai secara objektif loh. Ya aku nggak tahu ya kata-kata objektif atau subjektif ketukar. Tapi intinya anime itu bisa dinilai dari dua, subjektif dan objektif. Ya aku tinggal pilih yang mana gitu. Intinya be mindful.